Ridwan, jurusan Tadris Kimia Ilmu Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Kulit atom diberi lambang mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Contohnya, tentukan bilangan kuantum utama dari elektron terakhir pada unsur Ca20 atau kalsium. Konfigurasi elektronnya 2 Ca20 menjadi 2882. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menentukan subkulit. Contohnya, tentukan bilangan kuantum azimut untuk elektron terakhir dari unsur Ca20 dan Cl17. Contohnya menjadi Ca20 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Elektron terakhirnya adalah 4s2. Yang kedua, Cl17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron terakhirnya L1. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Nilai bilangan kuantum magnetik tergantung pada bilangan kuantum azimut, yaitu semua bilangan bulat mulai dari negatif sampai positif. Bilangan kuantum yang keempat, bilangan kuantum spin, menggambarkan arah rotasi atau putaran elektron dalam satu orbital memiliki harga berlawanan tanda. Kalau panahnya ke atas berarti positif setengah, searah jarum jam menunjukkan. Kalau panahnya ke bawah menjadi negatif setengah, berlawanan arah jarum jam menunjukkan. Kemudian B. Energi, bentuk, dan orientasi orbital. Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Orbital S, L sama dengan 0, N sama dengan O. Menjadi satu orientasi. Oleh karena itu, M1 sama dengan hanya memiliki satu orientasi. Dalam ruang orbital S merupakan bola simetris sekeliling inti atom. Arti dari orbital S adalah permukaan bola menyatakan peluang terbesarnya ditemukan elektron. Hal ini bukan berarti elektron di permukaan bola, tetapi hanya kemungkinan terbesar. Peluang terbesar X, Y, Z, kemungkinan elektron ditemukan pada ruang antar sumbu X, Y, Z adalah kecil. Orbital D, L sama dengan 2, M sama dengan negatif 2, negatif 1, 0 plus 1 plus 2. Yang ini 5 orientasi. Kemudian D, X, Y, D, Y, Z, DX, Z, DX pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, D, Z pangkat 2. Nah, ini memiliki bentuk yang sama tetapi posisi ruangnya berbeda. Orbital sumbu X, Y berada pada antara sumbu X, Y sama dengan halnya orbital Y, Z, X, Z pada orbital X pangkat 2, Y pangkat 2 memiliki orientasi pada sumbu X dan Y. Orbital DZ pangkat 2 yang berbeda sendiri bentuknya seperti dua balon lonjong yang dikelilingi sebuah donat. Makna dari orbital D sama seperti orbital
orbital yang sebelumnya adalah posisi yang kemungkinan terbesar ditemukannya elektron bentuk-bentuk orbital F yang lebih tinggi bisa dihitung secara matematis, tetapi sulit divisualisasikan. Memiliki 4 bentuk yang sama, tetapi posisi ruangnya berbeda. Kemudian konfigurasi elektron. Yang pertama, aturan pengisian elektron dalam orbital susunan dalam atom-atom satu unsur. Untuk mengetahui susunan atom-atom tata ruang elektron dalam atom perlu diikuti aturan-aturannya. Yang pertama, aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam satu orbital atom dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah. Yang kedua, aturan Hahn. Pengisian orbital yang setingkat elektron tidak berpasangan lebih dulu sebelum masing-masing orbital setingkat itu terisi sebuah elektron. Berdasarkan susunannya, suatu atom stabil apabila orbital terisi elektron penuh atau setengah penuh. Yang ketiga, aturan Pauli. Dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Bila 2 elektron menempati orbital yang sama, maka kedua elektron ini harus berbeda bilangan kuantum spinnya. Akibat larangan Pauli ini, maka tiap orbital hanya bisa diisi maksimum oleh 2 elektron. Yang kedua, konfigurasi untuk ion positif dan negatif. Untuk ion positif, contohnya Al13 pangkat 3 positif. Yang ini melepas 3 elektron. Ya, Z sama dengan 13. Z ini adalah nomor atom. Ya, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Jadi 3s2 dan 3p1 ini dihilangkan karena di sini itu melepas 3 elektron. Sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Contoh kedua, Cr24 3 positif. Nomor atomnya 24. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Jadi di sini dihilangkan 3 atau melepas 3 elektron menjadi 1s2, 2p2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. Untuk mengingat kembali, ini konfigurasi elektron mulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, dan 7f. Contoh aturan Hahn. Pada pengisian orbital MP3 seperti ini. Yang kedua, pada pengisian orbital MP5. Jadi di sini panahnya diisi dulu semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kemudian untuk ion negatif. Contohnya P15 3 negatif. 3 negatif ini menunjukkan untuk menangkap 3 elektron. Contohnya P15 ini nomor atomnya 15. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 3p3 ini ditambah menjadi 3 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Contoh kedua, 1s16 negatif. Negatif ini berarti 1 elektron. Nomor atomnya 16. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ditambah 1.
menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.